Salam sejahtera, dan salam sehat. Kali ini, kita akan membicarakan penilaian risiko arsip vital, atau Vital Records Risk Assessment, dengan menggunakan metode skala impact, atau Level of Impact. Penilaian risiko, merupakan penentuan kemungkinan bencana tertentu yang akan terjadi di universitas, dan dampak bencana tersebut, terhadap arsip vital dan operasional universitas. Penilaian risiko, juga membantu menentukan metode perlindungan mana yang terbaik untuk arsip vital universitas. Meskipun penilaian resiko ini, sebagian besar merupakan uji kemungkinan-kemungkinan, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kemudian hari. Namun, penilaian risiko arsip vital, harus dilakukan karena penilaian risiko ini akan mempersempit cakupan metode perlindungannya, dan merupakan bentuk kesiapsiagaan dini, apabila bencana itu benar-benar terjadi. Ada 3 langkah dasar untuk melaksanakan penilaian risiko ini, yakni, 1. Identifikasi risiko-resiko yang mungkin akan dihadapi universitas. 2. Menentukan tingkat dampak risiko yang akan terjadi, dan 3. Menghitung kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Langkah pertama, yakni, identifikasi risiko-resiko yang mungkin akan dihadapi universitas. Penanggung jawab arsip vital di masing-masing unit kerja universitas, perlu mengidentifikasi 5-6 risiko terbesar terhadap arsip vital. Tidak semua unit kerja di universitas, akan menghadapi risiko yang sama. Resiko yang paling umum terjadi, di daerah tropis seperti Indonesia, misalnya, kebakaran, kerusakan akibat air hujan, pemadaman listrik, dan kerusakan perangkat keras dan perangkat lunak. Setelah penanggung jawab arsip vital, mengidentifikasi faktor risiko teratas, yang dapat memengaruhi unit kerja di universitas. Kemudian membuat daftar dan mengkoordinir sumber daya universitas yang dapat membantu dalam pemulihan. Sumber daya universitas, misalnya, di UGM, ada Pusat Studi Bencana. Ada Institusi Arsip Universitas. Ada Gajah Mada Medical Care. Ada Pusat Keamanan, Keselamatan Kesehatan Kerja, dan Lingkungan. Ada Pusat Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, atau PPTIK. PPITK ini di beberapa universitas ada yang diberi nama Puskom atau Pusat Komputer. Jika tidak ada sumber daya universitas dapat menggunakan jasa vendor, atau bekerja sama dengan arsip nasional. Setiap universitas memiliki risiko yang sama, seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, angin topan, tsunami, puting beliung, kebakaran, dan lain-lain. Namun, karena lokasi tiap-tiap universitas atau unit-unit kerja di lingkungan universitas itu berbeda, maka dampak dan resiko yang diakibatkan bencana itu juga berbeda. Banjir, misalnya, universitas-universitas yang lokasinya dekat pantai dan dekat sungai besar, potensi banjir lebih tinggi dibanding universitas-universitas yang lokasinya jauh dari pantai dan sungai besar. Langkah pertama ini, mengatasi dulu resiko-resiko yang potensial merusak, dan paling dekat dengan lingkungan universitas. Resiko akibat hewan dan serangga. Resiko akibat temperatur dan kelembaban yang tidak stabil. Resiko akibat jaringan dan pemadaman listrik. Resiko akibat heating, ventilating, dan air conditioning, atau HVAC. Resiko akibat paparan bahan berbahaya seperti tabung gas, pelarut, cat, bahan kimia beracun, bahan yang mudah terbakar, dan semacamnya. Resiko akibat jaringan pipa air. Resiko akibat pencurian dan peretasan data. Resiko akibat bahan bangunan dan struktural bangunan yang sudah tua, dan lainnya. Langkah kedua, menentukan peringkat dampak risiko yang akan terjadi. Universitas perlu menentukan tingkat dampak setiap bencana terhadap universitas, dan kemampuan universitas untuk melanjutkan operasionalnya. Cara kedua ini menggunakan skala peringkat dampak, atau Impact Rating Scale. Berikut ini tabel skala peringkat dampak dengan menggunakan nilai numerik. Misalnya, jika tim program arsip vital universitas menentukan bahwa tidak ada gangguan dalam operasi, maka rating dampaknya diberi nilai numerik 0. Jika terjadi gangguan operasional kurang dari 8 jam, maka nilai numeriknya 1. Jika terjadi gangguan operasional 8 jam sampai 48 jam, maka nilai numeriknya 2. Dan, jika terjadi gangguan operasional lebih 48 jam, dan diperlukan relokasi tempat operasional universitas, maka nilai numeriknya 3. Setelah universitas menentukan tingkat dampak, universitas perlu mengidentifikasi kemungkinan bencana itu benar-benar terjadi, dengan menggunakan tabel skala probabilitas ini. Misalnya, di lokasi universitas tertentu, banjir atau gempa bumi sangat mungkin terjadi, maka diberi peringkat tertinggi, yakni 10 poin probabilitas. Sedangkan, misalnya, kebakaran akan mungkin terjadi, maka diberi peringkat sedang, yakni 5 poin probabilitas.
Adapun, misalnya, angin topan, tidak mungkin terjadi, maka diberi peringkat rendah, yakni 1 poin probabilitas. Langkah ketiga, menghitung kemungkinan terjadinya risiko. Langkah ketiga ini, menentukan faktor risikonya. Penentuan faktor risiko ini dilakukan dengan cara mengkalikan peringkat dampak risiko dengan peringkat probabilitas. Berikut ini rumus menentukan faktor risiko. Semakin tinggi nilai numeriknya, maka semakin tinggi resikonya. Dengan demikian, tim program arsip vital universitas dapat menentukan metode perlindungan arsip vital yang paling tepat. Misalnya, jika kebakaran dan kerusakan air memiliki faktor risiko tinggi, maka tim program arsip vital universitas dapat menentukan metode perlindungan terbaik dari kerusakan semacam itu. Jika tumpahan bahan kimia, misalnya, merupakan faktor risiko tinggi, tim program arsip vital universitas dapat dengan tepat menentukan metode perlindungannya berdasarkan faktor tersebut. Berikut ini contoh. Misalnya, Universitas X karena lokasinya dekat sungai besar dan sering terjadi banjir di lingkungan universitas. Dan bahkan air mencapai ketinggian sampai 1 meter. Maka, nilai probabilitasnya diberi angka numerik 10. Sedangkan, genangan air banjir tersebut lebih dari 8 jam baru mulai surut, maka nilai peringkat dampaknya diberi nilai 2. Untuk aplikasinya, dengan melingkari nilai numerik peringkat dampak resiko, dan melingkari nilai numerik probabilitasnya. Dapat dilihat seperti ini. Demikian penjelasan singkat tentang cara penilaian resiko arsip vital di universitas, yang mudah diterapkan. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan sampaikan dalam kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.